dataran yang rendah. Tetapi ini 200 pesawat, Bo, begitu. Jauh ya, jadi luar biasa tuh pengoperasian operasi Singa Bangkit ini ya. Jadi belum lagi kalau kita lihat itu pasukan khususnya Intel Mossadnya bagaimana dia menyusup masuk ya, udah jauh-jauh hari ya sebelum dia serang kemarin Jumat kemarin itu, dia harus bisa masuk ke Iran, tapi juga dia mesti bisa cepat-cepat keluar kabur ya. Jadi dia mesti bisa infiltrasi ke daerah musuh, juga bisa langsung eksfiltrasi keluar cepat begitu supaya jangan cepat ketangkap. Nah, begitu juga logistiknya ya, itu nggak simpel. Dan itu kalau dilihat dari serangannya hampir 730 titik dalam 3 hari ya. Wah, itu bukan hanya 5, 10, 20 orang. Bisa jadi itu seratusan orang, melibatkan ratusan orang tuh. Intel-intel Mossadnya itu bekerja sama luar biasa. Nggak ada sampai benar-benar, wah ini gimana nih bisa pasukan Quds-nya itu, intel-intelnya itu menyusup ke Israel. Bisa membunuh Benyamin Netanyahu. Bisa membunuh menhannya Israel, atau mungkin jenderalnya IDF ya, atau menteri pertahanannya siapa lagi lah misalnya kan, uh, wakilnya katakan, atau pejabat-pejabat terasnya Israel yang disasar sama rudalnya bekerja sama seperti yang dilakukan oleh Mossad. Nyata enggak. Mana nih Pak SK-nya nih? Pak SK. Oh, tersign out malah. Malah tersign out. Gara-gara lagu kebangsaan negara Konoha. Aduh. Silakan Pak SK masuk. Bentar ya. Oke Pak SK. Ini masuk nanti ya. Oke, Lanjut. Bapak, sorry tadi ketendang. Lanjut, masuk. Iya. Jadi Israel ini benar-benar ya luar biasa. Jadi memang dia tahu persis kemenangan itu perlu persiapan yang matang, perlu persiapan yang sesempurna mungkin ya. Nah, itu bangsa yang cerdas ya. Itu namanya strategi. Ya, perlu pengorganisasian yang baik begitu. Enggak ngasal-ngasalan ya, nggak ada planning, main nyerang aja begitu, akhirnya mubazir ya, seperti yang dilakukan Hamas semua ya, main serang-serang aja nggak jelas targetnya, akhirnya ya nggak mengenai sasaran, kalaupun ada ya sedikit kecil minim begitu. Berbeda jauh dengan Israel ya. Jadi mulai dari kita lihat aja ya, dari dia jarak hampir 2000 kilometer, itu bagaimana dia ngatur pengorganisasiannya itu luar biasa. Itu luar biasa loh, 2000 kilometer ya jaraknya, 200 pesawat. Ya kan? Artinya dia kan mesti mengisi bahan bakar, tangkinya kan nggak mungkin, biasanya paling mesti minimal sekali bisa dia bolak-balik itu untuk jarak 2 kilometer, 2000 kilometer itu. Nah, berapa banyak pesawat, tangki, bensin juga ya untuk mengisi di udara, karena dia nggak punya bandara yang bisa di di transit di situ ya, karena dia harus melalui negara-negara yang nggak ada hubungan diplomatik dengan dia ya, termasuk Irak maupun wilayah udaranya si Suriah begitu. Nah, itu gimana mengorganisasikannya di daerah-daerah yang sebenarnya juga musuh buat dia, masih ya, masih belum punya hubungan yang baik. Tapi dia bisa lakukan dengan luar biasa. 200 pesawat itu kan gampang ya ketahuan itu ya, mestinya dengan radar musuh begitu, karena terlalu banyak. Kalau cuma satu dua mungkin masih bisa ya ngumpet-ngumpet di daerah-daerah pegunungan atau dataran yang rendah. Tetapi ini 200 pesawat, Bo, begitu. Jauh ya. Jadi luar biasa tuh pengoperasian operasi Singa Bangkit ini ya. Jadi
Belum lagi kalau kita lihat itu pasukan khususnya Intel Mossadnya bagaimana dia menyusup masuk ya, udah jauh-jauh hari ya sebelum dia serang kemarin Jumat kemarin itu, dia harus bisa masuk ke Iran, tapi juga dia mesti bisa cepat-cepat keluar kabur ya. Jadi dia mesti bisa infiltrasi ke daerah musuh, juga bisa langsung eksfiltrasi keluar cepat begitu supaya jangan cepat ketangkap. Nah, begitu juga logistiknya ya, itu nggak simple, dan itu kalau dilihat dari serangannya hampir 730 titik dalam 3 hari ya. Wah, itu bukan hanya 5, 10, 20 orang, bisa jadi itu seratusan orang, melibatkan ratusan orang tuh. Intel Mossadnya itu bekerja sama luar biasa. Bisa jadi kan kerjasama juga dengan intel-intelnya yang dari Iran itu sendiri ya, mungkin warga sana yang kasih bocoran. Jadi udah komunikasi, termasuk bagaimana dia bisa membunuh si Haniya ya di kandang lawan ya, padahal di daerah elitnya si Garda Revolusinya Iran begitu. Ya, artinya pasukan Kopassusnya Iran lah begitu ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi luar biasa begitu dalam mengumpulkan bukti-bukti ya, di mana saja titik-titik lokasinya ditandai. Dia mungkin juga pakai apa, laser kali ya, untuk di mana tuh ditandai itu titik-titik itu untuk bisa melakukan dengan serangan rudal lewat pesawat tempur begitu 200 pesawatnya itu datang ya. Belum itu juga mungkin bisa jadi dia nggak kabur begitu aja, bagaimana dia mengumpulkan bukti-bukti kerusakannya. Oh, ini benar nggak nih rusak nih. Oh, tapi kalau kita lihat itu gunung-gunung ya, hamparan di bawah tanah itu ternyata terbakar ya. Berarti kan kalau cuma tanah aja nggak mungkin, ini kepulan ledakannya luar biasa begitu berkali-kali ya. Berarti di situ banyak juga tuh rudal-rudal persenjataan yang akhirnya terbakar mendengarkan suara ini ya, itu dikumpulin sama mereka. Oh, ini bukti kerusakannya bagaimana nih? Oh, berarti sudah nggak ada lagi, udah nggak perlu lagi titik itu diserang atau tidak. Akhirnya semuanya ini dilakukan dengan pengorganisasian planning yang luar biasa begitu. Nah, bahkan kita dengar lagi kan dia melakukan serangan dengan drone. Kita belum tahu nih, karena ada bukti juga ngomongnya di dalam Iran itu sendiri, tetapi juga bisa jadi dari wilayah Irak. Udah bubar tadi. Halo? Nah, jadi mereka membuat sinergi ya antara badan intelijennya, mata-matanya, membuat titik-titiknya, mappingnya, di mana aja posisinya, dikomunikasikan dengan bagian pesawatnya ya, militer udaranya ya, angkatan udaranya Israel, sehingga membuat setiap serangan Israel itu nggak ada mubazirnya, benar-benar presisi ya, sampai dimanapun posisinya, termasuk pejabat-pejabat militernya, kapan dia hadir di situ, kapan dia tidur di situ, dicatat ya, diintai semuanya, dan benar-benar presisi ya. Begitu sekali serang, wah ternyata semuanya boleh dibilang 98% gol semua begitu ya, walaupun ada drone-drone yang mungkin bisa tangkal ya sama pertahanan udaranya Iran begitu ya, waktu dia mau menyerang mungkin tempat nuklirnya ya, karena itu benar-benar dilindungi, mungkin persenjataan pertahanan udaranya Iran lebih kuat. Nah, kan memang di ininya, berita-beritanya Islam ini kan, wah katanya Iran menyatakan F-35-nya ada 2 pesawat Israel ditembak jatuh begitu, tetapi kan nggak ada buktinya ya, dan bahkan Israelnya bilang nggak ada, kami kembali tuh utuh semua, terbukti begitu. Nah, jadi berbeda ya, sama aja kayak yang kemarin mungkin India tertembak 5 pesawatnya, nggak ada tuh buktinya, yang ada mungkin cuma drone aja begitu ya. Biasalah kalau Konoha dan berita-berita Muslim itu ya susah ya, banyakkan hoaknya. Nah, jadi
ini luar biasa cara kerjanya ya, kolaborasinya mereka itu antara pasukan darat dan intelnya, apa, mata-matanya Mossad dengan eh, apa, jet tempurnya mereka, pasukan jet tempurnya mereka. Nah, ini luar biasa begitu karena ini jarang ya dilakukan sampai jarak hampir 2000 kilometer ya. Eh, Amerika, Inggris pun kalau dia mau ngebom ya karena dia punya kapal ini ya, kapal apa? Kapal apa kan sih? Bukan kapal tanker, kapal induk. Ya, di mana pesawat-pesawat itu dengan mudah nggak sampai ribuan kilometer gitu. Bisa balik lagi kembali. Ini luar biasa begitu. Nah, jadi kalau ngelihat kapabilitasnya si Israel ngebunuh ini, ya kalau mau ngebunuh Khamenei mah gampang. Mau ngebunuh presiden siapa? Iran, siapa tuh? Pezeshkian ya kalau nggak salah. Itu juga gampang ya, gampang. Apalagi kalau dilihat ini sekarang bangsa Iran ini udah terpecah belah ya. Ada yang mayoritas kebanyakan pada benci juga udah sama Khamenei. Ya, mungkin cuma 20-30% ya keluarga-keluarga dari pasukan-pasukan, dari pegawai-pegawai sipil, dari bagian agama yang ngelola-ngelola aset-aset negaranya Khamenei yang masih mendukung karena hidup dari harta ya pajak-pajak rakyat yang dibayarkan dan sumber-sumber daya alamnya yang dijual ya untuk menghidupi mereka. Mau nggak mau mereka harus support si Khamenei gitu. Ya paling 20-30%, yang lain ini mungkin pada benci ya. Terutama anak-anak mudanya waktu kematian Khamenei itu ya benar-benar hampir 80 wilayah itu serentak itu demonstrasi ya mau menggulingkan Khamenei. Untuk ada badan intelijen dia Quds yang mungkin bekerja ya, salah satunya juga dengan cara mematikan internet ya, kalau enggak waktu itu Khamenei udah terguling itu sama rakyat Iran sendiri begitu. Nah, jadi mungkin Israel juga enggak akan menyasar ya seperti Trump minta untuk jangan dibunuh dulu lah si Khamenei, takutnya malah yang tadinya sih udah terpecah belah ini malah jadi anarkis dalam negeri begitu. Akhirnya Iran bisa kolaps. Nah, kalau bisa kolaps mungkin tadinya yang rakyat Iran yang tadinya benci Khamenei bisa-bisa bersatu begitu untuk apa, melawan Israel lagi gitu, termasuk negara-negara Arab Saudi karena nggak mau juga Iran sampai kolaps begitu ya. Dia mau gimana supaya mungkin si Khamenei diburu sama rakyatnya sendiri atau dia hengkang ke luar negeri begitu, dibenci sama rakyatnya ya. Nah, mungkin akhirnya ada eh, apa eh, penyerahan kepemimpinan begitu ya dengan yang baru begitu, pemilihan atau penunjukan kembali ya, mungkin bisa jadi Palevi atau mungkin ada pemimpin-pemimpin yang mungkin sudah bukan pemimpin agama lagi begitu. Nah, jadi berbeda jauh negara yang cerdas punya planning yang bagus dengan negara yang ya ngaco begitu ya, yang asal aja buta aja begitu, nggak punya planning begitu ya. Jadi nggak punya kemampuan membuat seperti kayak Israel bisa dengan presisi masuk ke jantungnya Iran ya, habis ini tuh semua 730 itu ya, sampai akhirnya nggak ada daya lagi begitu. Nah, Iran ini nggak bisa, nggak punya kemampuan untuk melakukan serangan seperti Israel dengan presisi ya, akhirnya yang ada cuman korbannya sipil ya, orang tua umur 80, 70, anak-anak 12 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 2 tahun yang mati ya, gedung-gedung sipil saja yang terserang gitu ya. Nggak ada sampai benar-benar wah ini gimana nih bisa pasukan Quds-nya itu intel-intelnya itu menyusup ke Israel, bisa membunuh Benyamin Netanyahu, bisa membunuh menhannya Israel atau mungkin jenderalnya IDF ya, atau
Menteri Pertahanannya siapa lagi lah misalnya kan, wakilnya katakan, atau pejabat-pejabat terasnya Israel yang disasar sama rudalnya kerjasama sama seperti yang dilakukan oleh Mossad. Nyata enggak, ya pokoknya dia asal ngelancarin, hujanin aja tuh pakai rudal balistiknya dia, ya. Supaya ya agak kewalahan lah sistem pertahanan udara Israel, ya, yang terkenal canggih dan berlapis gitu kan. Ada Arrow, ada David Sling, ada Iron Dome, ya, ada Barak 8, ya. Ya akhirnya yang ada ya paling cuma 1-2 aja yang lolos jatuh ke darat mengenai gedung-gedung, ya paling 4 paling 5 paling banyak dari ratusan, hampir 500 kali ya. Udah sepertiga miliknya si siapa? Iran. Belum lagi yang sudah dihancurkan oleh pesawat, mungkin ya, mungkin jangan-jangan udah tinggal sepertiga, atau jangan-jangan tinggal 200, 300, 500 paling banyak. Ya, kalau dia nyerang sekali, nyerang 200, 300, ya paling sekali serang, 2 kali serang habis sudah. Udah nggak ada apa-apa lagi. Begitu diserang Israel udah habis sudah. Udah sama seperti kayak Irak dulu tuh, walaupun punya pasukan 1 jutaan orang, begitu diserang ya sama Amerika dan sekutu, ya nggak ada perlawanan, pada nyerah semua, udah jadi ayam sayur semua, udah menyelamatkan diri. Ya, ngapain lagi gue mesti bela si Saddam Hussein? Ya sama lah si Iran, nyerah semua lah nanti tentaranya itu. Ngapain lagi gue mesti ngebela si Khamenei, kan? Ya mungkin Khamenei akan ngumpat atau minta perlindungan sama si Rusia, begitu. Jadi ya saya yakin juga Iran udah jelas tahu lah sekarang ya, makanya dia udah ketar-ketir, udah minta Eropa kalau bisa udah bersuara gencatan senjata. Ya dengan ngomongnya masih ini, supaya nggak diperpanjang lagi ya, Israel jangan nyerang, kita tidak akan nyerang katanya, ya kan? Kan kemarin koar-koar akan menghancurkan, membinasakan Israel. Tetapi sekarang bahasanya udah lain lagi, udah lebih lembut jauh begitu. Jadi jauh ya, pukulannya Israel ini telak ya, benar-benar ke jantung kotanya, negaranya negaranya Iran, ya begitu powerful banget, begitu presisi banget begitu ya, nggak membalas dengan ngasal aja begitu ya. Wah, cuman melancarkan hujan rudal balistik, ya negara-negara yang kurang cerdas ya mungkin akan seperti itu. Iran mungkin cerdas ya bangsanya ya, tapi pemimpin-pemimpinnya ini kalau udah ke doktrin agama ya susah, nggak bisa maju begitu jauh. Jadi pukulannya ini begitu luar biasa. Ya mungkin Iran ngebalas cuman hanya mengembalikan harga diri bangsanya aja ya. Wah, jangan dianggap keok. Dan kedua juga mungkin ingin menyampaikan kepada proksi-proksinya Hamas ini, wah kalau Iran ini masih memimpin kalian begitu loh ya. Jangan sampai ditinggalin sama ini, pada jatuh mentalnya semua, si Houthi, si Hamas, si Hizbullah begitu kan. Atau mungkin fans-fansnya dia yang demo-demo begitu kan. Kalau udah jatuh ya udah susah. Tapi ya ini saya rasa dalam waktu hitungan 1 minggu 2 minggu akan dibuktikan lagi lah ya, dengan balasan yang lebih terukur lagi ya, eskalasinya ya saya rasa udah makin down lah si Iran itu, udah nggak ada apa-apanya lagi begitu ya. Tinggal kita lihat aja waktunya ini, rejimnya ya biar dijatuhkan dari dalam negeri lah ya. Begitu ya, itu Pak Paul, thank you. Pak Jadi tambahin